Oke. Oke, harapannya teman-teman sudah bisa membaca handout-nya, mengapa sekarang kita menggunakan big data dan mengapa juga kita menggunakan NoSQL. Padahal selama 1 semester ini, terutama di kelas praktikum, kita bermain banyak mengenai dengan yang namanya SQL, sedikit-sedikit query menggunakan SQL. Dari pertemuan kedua malah sampai hampir terakhir besok kita menggunakan SQL, terus tiba-tiba di sini ada materi baru yang namanya NoSQL. Nah, kenapa kita menggunakan NoSQL? Nanti teman-teman secara detailnya, lengkapnya dan jelasnya sebenarnya di handout itu sudah disediakan, sudah dibuat handout-nya dengan jelas kenapa itu semua dibutuhkan. Nah, harapannya ketika kelas ini nanti teman-teman bisa kita mau sharing, kita mau tanya, kita mau apa ya, istilah diskusi aja biar biar lebih enak aja kita bisa diskusi. Nah, mungkin langsung aja kita mulai. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya mengenai apa itu big data, apa itu NoSQL, apa itu bagaimana cara penggunaannya. Sementara di sini kita masih main di konsep awalnya. Nanti kalau penggunaannya mungkin prefer teman-teman akan mengambil kalau ingin teman-teman mengambil kuliah apa ya berarti big data aja ya atau data warehouse juga. Big data ya, Bu? Big data. Lebih. Nah, kalau teman-teman ingin mendalami lagi, teman-teman bisa ngambil di mata kuliah big data. Nah, mungkin begitu pengantarnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi mengenai kenapa big data dan kenapa NoSQL. Wah, gimana teman-teman? Sekarang saya mau nanya, di sini yang udah membaca modulnya berapa orang? Harusnya sih udah baca sih harusnya. Halo, mungkin bisa speak up, nggak akan dimarahi kok. Berapa orang? Halo, halo teman-teman. Halo, saya belum Mbak. Nah, oke. Yang belum siapa lagi? Nah, karena banyak yang belum ya mau nggak mau saya coba jelaskan dari awal. Nah, itu dong. Nah, bilang dong kalau belum dong. Nah, kan kita bisa bantu. Bentar, saya share screen dulu. Screen 1. Oke. Sudah terlihat Big Data dan NoSQL sudah kelihatan. Nah, Sudah. nah ini bentar. Mungkin ada yang bisa kasih feedback. Saya coba kayaknya kok suaranya lebih pelan. Coba ada yang kasih feedback atau kasih cek sound? Halo teman-teman. Halo Pak. Sip Aman, ya. aman. Aman. Oke. Di sini sebenarnya ini konsep big datanya apa materi kita kali ini. Nah, ini pengantarnya ini teman seperti tadi yang dibilang kalau teman-teman ingin mengambil mata lebih memperdalam, teman-teman bisa mengambil di mata kuliah big data. Nah, nanti ini di sini nanti kita akan belajar atau menjelaskan bagaimana apa yang namanya HEDOP. HEDOP itu sebuah framework nanti bisa digunakan untuk big data. Nah, data warehouse juga pakai sih kalau teman-teman ingin memperdalam, teman-teman bisa mengambil mata kuliah itu. Nah, lalu ada beberapa karakteristik baru yang namanya New SQL. Nah, lalu kita bisa memahami bagaimana kerja dengan menggunakan dengan dokumen basis data menggunakan MongoDB. Nah, nanti coba kita lihat satu-satu gimana itu semuanya. Nah, sebenarnya kalau secara umum kita udah tahu misalnya kalau kita lihat kan selama ini yang teman-teman pelajari adalah database relational, ya kan? Masih ingat database relational? Nah, tolong jangan dilupakan. Karena itu fundamental dari database adalah database relational. Nah, database relational sendiri itu tantangannya itu banyak sekarang. Nah, terutama mengenai apa object oriented database, penambangan data atau data miningnya, data warehousingnya. Nah, yang paling besar tantangannya itu adalah yang namanya big data. Kalau secara istilah
Big data itu mendeskripsikan tatanan baru dari aneka ragam kemungkinan dan kebutuhan penyimpanan serta manipulasi data. Nah, nanti kita lihat big data itu isinya apa aja. Nah, karena tantangannya big data, database-nya besar sekali, mungkin akan untuk itu kita akan fokus pengembangannya ke database yang namanya NoSQL. Kenapa kita bisa menggunakan NoSQL? Nanti yang bekerja lebih banyak itu bukan di database-nya, tapi di level apps-nya. Kalau teman-teman lihat beberapa banyak aplikasi sekarang, terutama yang misalnya e-commerce dan segala macam, itu paling banyak itu kan dia istilahnya kalau down paling jarang sih, jadi bilang down-nya jarang sih. Nah, mereka mungkin kebanyakan kerjanya di level apps-nya, bukan di level database-nya. Kalau yang sekarang kita ajari, yang sekarang teman-teman belajar kan memang di fundamental di level database-nya. Teman-teman bikin database, teman-teman bisa query-query di sana, bisa update CRUD lah istilahnya, create, update, delete, bisa di situ semua. Tapi nanti kita akan coba bermain lebih enak itu bermain di aplikasinya. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi ke limitasinya. Limitasinya kalau database relational mungkin dalam satu waktu access time-nya lebih lama, atau kita ingin maintain, kita ingin upgrade, itu mungkin lebih lama. Nah, tapi kenapa teman-teman diajari database relational dulu? Karena fundamental dari teman-teman ingin belajar database adalah database relational. Kalau teman-teman database relational udah istilahnya udah matang, udah konsepnya udah jelas, nanti teman-teman kalau berjalan ke database yang NoSQL atau big data pasti gampang. Karena itu cuma mengubah sedikit fundamentalnya, yang sedikit sudut pandang yang dari fundamental yang udah ada. Sebenarnya itu sih key-nya gitu, kuncinya. Nah, coba sekarang kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita perhatikan di sini big data itu ada tiga karakteristik. Tiga karakteristik yang pertama ada volume, velocity, variety. Nah, ada volume itu kualitas datanya, velocity itu kecepatan. Kita berbicara dengan kecepatan, kita berbicara dengan akses sistem juga. Lalu ada variasi. Variety itu variasi struktur data yang disimpan. Datanya mau apa aja. Nah, kalau secara digambarkan dalam diagram Venn, seperti yang kita lihat seperti ini, kita punya volume, velocity, variety, ini satu big data. Nah, nanti mungkin kalau yang dulu, mungkin ketika teman-teman masih SMP, SMA, bilang mungkin sudah pernah mendengar istilah big data. Nah, mungkin sekarang ya sudah anggap ukuran itu sudah tidak dianggap sebagai big lagi, karena memang kan paradigmanya berubah kan. Nah, kita lihat di situ. Jadi coba kita lihat satu-satu bagaimana volume, bagaimana velocity, dan bagaimana variety itu bekerja. Apa itu. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar ini yang namanya itu .com bubble dan survival. Nah, istilahnya ketika pertama kali kita muncul di eranya WWW, era internet, World Wide Web, itu muncul istilahnya .com bundle. Nah, .com bubble. Kenapa .com bubble? Itu banyak perusahaan .com yang karam karena kegagalan menjual produknya dan gagal menangani data yang masuk. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini contohnya Google dan Amazon bertahan karena mengembangkan pengelolaan big data yang paling lebih adaptif. Bigtail misalnya dipakai Google, Dynamo pakai Amazon, Cassandra dipakai Facebook. Nah, karena kalau di era WWW ini, di era internet ini, kalau awal-awal internet muncul, request internet kan paling cuma berapa sih? Nggak banyak kan yang pakai internet kan. Sekarang hampir semua akses internet banyak. Dan kalau teman-teman perhatikan, akses internet terbanyak itu kalau hampir di seluruh dunia itu via device mobile. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi betapa betapa banyaknya request yang terjadi ketika misal nih let's see katakanlah satu kelas itu sebenarnya teman-teman satu kelas ini nih kita pakai Zoom, nah seperti ini ya kan, atau satu kelas teman-teman akses ke iKlas, nah itu baru satu kelas. Nah ini coba bayangkan kalau yang akses itu satu dunia. Nah makanya ketika satu dunia servernya nggak sanggup ngehandle, nah mungkin orang akan tadinya aku mau beli katakanlah di perusahaan A, di e-commerce A, cuma karena e-commerce-nya sering down, orang akan lama-lama akan malas. Nah ini yang disebut dengan
.com bubble. Nah, untuk bertahan dari itu mungkin perlulah mereka suatu unit bisnis atau apa mereka investasi ke satu teknologi. Misalnya di sini dikatakan Google pakai Bigtable, Dynamo pakai apa? Amazon pakai Dynamo dan Facebook pakai Cassandra. Nah, kita bisa lihat ke situ gimana sih modelnya. Nah, karena request datanya memang besar banget kayak Google, dia base-nya main di search engine. Nah, search engine itu kan crawl datanya kan, kalau teman-teman perhatikan di mungkin ada yang pernah bermain-main dengan pemrograman web dengan metadata segala macam. Kalau kita bikin web pasti ada metadatanya, itu biasanya yang akan di crawl sama engine-nya Google, dicari di crawl-nya. Setelah di crawl kan dia harus bisa menampilkan ke pencariannya, karena nanti mungkin tinggal di pakai PageRank atau pakai pembobotan untuk melihat kemampuan dari hasil yang disampaikan itu nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh usernya apa enggak. Nah, di sini mungkin yang apa, kalau misalnya company-nya bisa bikin sistem yang bagus, mungkin dia akan tetap jalan, tapi kalau enggak ya nanti kita lihat. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar search engine dulu selain Google kan banyak toh. Ada Bing, Bing masih hidup di bawah Microsoft. Ada Yahoo, ada Alta Vista. Nah, mungkin kalau Alta Vista yang pernah dengar berarti mungkin kita seumuran sih. Ya, gitu. Kalau yang pernah dengar Yahoo mungkin ada beberapa. Nah, itu kan servisnya sekarang mulai berkurang kan. Nah, beberapa servis emailnya juga mulai di shutdown. Nah, itu karena memang dia nggak sanggup antara ngehandle. Mungkin pertama dia bisa ngehandle, cuma satu sisi banyak request yang nggak terhandle, maka orang akan pindah ke lapak sebelah. Istilahnya kita bisa bilang begitu. Nah, lalu di sini case-nya contohnya Disney Magic Band. Nah, kalau di Disney Magic Band ini kalau orang mengunjungi taman Disney, nah dia dapat Magic Band-nya. Magic Band-nya itu terkoneksi menggunakan RFID dan NFC. Nah, sehingga kalau untuk kemana-mana dia cuma tinggal nge-tap di NFC-nya, lalu teman-teman bisa lihat di RFID atau NFC-nya, teman-teman dapat akses sesuai dengan misalnya teman-teman punya ID dan segala macam. Lalu di sini dikatakan pemesan dapat memesan makanan menggunakan app, restoran akan menyiapkan makanan sesuai dengan datangan tamu, duduk di meja mana dan menyiapkan penyajiannya tidak lama setelah pengunjung duduk. Nah, ini kan kalau kita perhatikan kasus ini dia banyak kan request data yang akan dikirim ke server kan, istilahnya gitu kan. Nah, misalnya katakanlah saya masuk kita kalau teman-teman salah satu misalnya masuk ke Disney Park, terus teman-teman masuk ke wahana A, istilah teman-teman tinggal tapping, terus masuk ke wahana B, tinggal tapping aja, tinggal cek sesuai apa bednya masih ada enggak, saldonya masih ada enggak. Terus teman-teman ke restoran beli makanan dipakai apps, setelah kalian ngecek di apps-nya, teman-teman bisa lihat, oh nanti harusnya terus makanannya datang. Nah kan itu ada istilahnya ketika teman-teman pesan itu di apps-nya pasti akan dapat notifikasinya kan yang dipesan kan restorannya kan, itu bisa bayangkan itu ada data yang di request, yang dikirim, yang di send, terus yang dibalikinnya dua ke Magic Band-nya, ke usernya, sama ke yang dituju. Misalnya restoran, berarti kita balikin data ke restoran. Ini bayangin aja kalau sehari, nah misalnya di sini dia juga memesan taman bermain, super dan segala macam. Bayangin aja kalau misalnya sehari yang berkunjung itu 1.000 ya, paling misalnya 1.000 ya, katakanlah 1.000 satu orang main ke wahana A, B, C, D segala macam ya, lihat sih mungkin 1 menit atau kurang dari 1 menit bisa ada 1.000 request, dan itu requestnya harus real time loh ya, istilahnya kita kirim kalau bisa langsung diterima oleh server, nggak boleh ada delay berapa detik atau bahkan berapa menit, itu kan istilahnya nggak enak banget. Nah di sini ini contohnya untuk Magic Band itu. Nah ini contohnya lagi kalau teman-teman pernah main game online, main apapun, Mobile Legends, PUBG dan segala macam. Nah karena itu kan dia kan game online. Nah
Kalau teman-teman perhatikan itu request datanya kan gede juga tuh. Requestan paket yang di request sama yang di sini kan gede banget. Nah, dia nembak API inilah untuk nyawa lah, misalnya kita nembak API ini untuk statistik, API ini untuk skill, API ini untuk uang, misalnya gitu kan. Dia bisa jalan ke situ semua karena itu kan requestnya harus cepat juga tuh, karena game mungkin kalau manusia mungkin baru bisa sepersekian milisecond gitu kan. Nah, makanya itu kita bisa bayangkan infrastrukturnya dan sistem database-nya, lalu mungkin kita menggunakan sesuatu yang menghandle sistem itu bisa jadi kayak apa. Nah, ini beberapa contoh request data yang bisa kita yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya di sini Magic Band, kalau teman-teman pakai apps online, terus teman-teman pernah main game online juga harus. Sebenarnya 11-12 modelnya hampir sama sih konsepnya. Nanti kita bisa request prosesnya secara real time. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik big data yang pertama, yaitu mengenai volume. Volume itu sendiri pasti hubungannya sama storage. Nah, storage ini bisa ada dua pilihan, yaitu secara alami ketika storage-nya penuh itu ada dua pilihan, yaitu teman-teman bisa scaling up atau scaling out. Kalau scaling up itu upgrade device-nya. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat data center dan segala macam, dia modelnya kan rak-rak komputer gitu kan. Nah, rak-rak komputer ini biasanya modelnya nanti kalau ada hard disknya penuh, kalau dulu ada sistem yang namanya hot swap, jadi kita tinggal tancepin, nggak matiin server, kita tinggal tancepin hard disknya kayak hard disk eksternal, masukin ke istilahnya ke slotnya, udah, setelah dia langsung konfigurasi sebagai new device, maka sistemnya akan mengatur dia akan digunakan. Nah, atau itu yang pertama yang scaling up. Scaling up itu biasanya ya karena hubungannya sama infrastruktur, pasti kita butuh suatu infrastruktur yang gede lah istilahnya. Misalnya kalau pakai server ya, kalau dulu saya pernah pakai IBM Blade, terus ada hot swap-nya, katakanlah hard disk berapa, 600, dulu cuma untuk kapasitasnya kecil sih, hard disknya 600 giga karena dibikin hot swap dan bikin, kalau teman-teman ingat rate berapa saya lupa, rate 1, pokoknya kita bikin settingan rate-nya yang duplicate, jadi kita kalau hard disk satunya KO, kita masih punya hard disk satunya, jadi datanya langsung langsung ketika kita isi RAID yang pertama, maka RAID yang keduanya langsung keisi. Nah, itu bisa dengan scaling up. Nanti kalau misalnya itu sistemnya penuh, gimana? Ada nggak case yang bisa dibuang? Biasanya kan kalau aplikasi dan segala macam berjalan kan pasti akan menghasilkan case. Jadi kalau teman-teman lihat di komputer teman-teman, kalau itu sering dihidupin, nggak pernah dimatiin, mungkin case-nya akan banyak. Sekali-kali teman-teman perlu refresh. Nah, itu kadang-kadang yang perlu digunakan kalau kita mau scaling up. Case-nya bisa dihapus nggak? Oh, ini case-nya udah hapus semua ya, dari refresh semua ya. Oke, karena case-nya udah hapus, berarti kita perlu istilahnya kalau di sini katakanlah kita perlu upgrade atau ganti hard disk. Hard disknya gimana? Hot swap atau enggak? Kalau hot swap itu tinggal plug and play tanpa matikan sistem. Tapi kalau misalnya komputer-komputer yang sering kita pakai sekarang kan, kita mau upgrade hard disk, kita mau upgrade SSD dan segala macam kan, kita harus matikan sistem dulu. Nah, itu kalau untuk server dalam artian bisnis kalian kayak online shop, terus ojek online, ketika servermu mati 1 jam pun kamu akan rugi berapa ratus juta atau berapa ratus miliar transaksimu yang ke hold istilahnya gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu ada yang namanya scaling out. Scaling out ini istilahnya kita pakai distribut. Kayak kemarin kita pakai distribut database, kita bisa bagi-bagi penyimpanannya mau di mana. Kadang-kadang ketika kita pakai paling sering itu pakai yang namanya clustering. Jadi misalnya di data center kita punya data yang disebar ini untuk cluster Jogja, di data ini di komputer 1 sampai sekian sampai 10 misalnya, terus untuk cluster Jawa Tengah komputer 11 sampai 20. Jadi dia akan membagi-bagi beban prosesnya ke cluster-cluster server tersebut. Tapi secara overall kalau untuk di volume dia masih ya, karena kita bermain dengan big data pasti ada infrastruktur fisik yang digunakan. Nah, ini ada catatan ketika kebutuhan cluster membengkak,
RDBMS memiliki batasan terkait overhead processing untuk kebutuhan seperti join dan indexing. Nah, ini memang kalau misalnya mendesak kan udah paling besar kan, data transaksi kan akan, misalnya nih katakanlah let's see, sebuah bank atau online shop kan data transaksi akan bertambah terus kan. Nggak mungkin transaksi yang lama juga dihapus kan, pasti juga akan direkap. Nah, itu mungkin nanti perlu sedikit rule-nya, RDBMS-nya itu nanti database yang kita gunakan, entah kita gunakan MySQL, MariaDB, Oracle, overall, nanti teman-teman tinggal set rule-nya, best practice-nya tinggal set rule-nya untuk kebutuhan, misalnya overhead-nya kalau kita butuh untuk join atau indexing, nanti teman-teman bisa limit lah istilahnya gitu. Jangan sampai ketika tidak dilimit, nanti beban servernya semakin tinggi, maka servernya akan overload. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau masalah volume. Lalu kita punya velocity. Nah, velocity, jadi kalau di sini kan kayak tadi kalau misalnya kita berbicara mengenai velocity, setiap data transaksi yang kita gunakan dalam satu waktu kan kita harus rekam semua itu kan, kita harus rekap semua itu kan. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan, velocity datanya gimana. Nah, di sini dikatakan misalnya setiap klik mouse pada pencarian browsing membandingkan produk pembelian semua direkam. Jadi mungkin ketika kita lihat satu barang lain, maka iklan barang-barang yang baru kita lihat maka juga akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan velocity-nya. Nah, ini contoh velocity-nya, misalnya istilahnya kayak data analisnya. Di sini kita bisa lihat data yang kalau teman-teman sering misalnya teman-teman cari sesuatu barang di online store lah, kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, kayak JDID, mungkin kayak Shopee, nanti mungkin teman-teman satu saat teman-teman misalnya cari, aku pengen cari diecast, terus cari diecast, blok diecast ini misalnya gitu kan. Terus satu saat teman-teman menghentikan pencarian itu, tapi teman-teman buka sosial media, nah, pasti kan akan muncul kan kayak habit behavior yang baru teman-teman akses, terus dia akan muncul di, misalnya teman-teman buka Facebook, nanti teman-teman akan muncul di Facebook. Nah, ini loh barang yang kamu cari. Nah, itu kan bisa digunakan di velocity di situ. Data yang teman-teman dianalis untuk mengetahui nanti apa istilahnya behavior teman-teman akan lari kemana. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini datanya dianalis, recommended itemnya di request, terus dikasihkan ke kan by user, nanti user akan di capture terus untuk dibalikan lagi. Nah, sementara ini kalau kita lihat di proses velocity itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada stream dan feedback loop. Nah, kalau stream sendiri data diproses dan difilter ketika masuk ke dalam sistem. Misalnya di CERN ada eksperimen yang memproduksi 600 terabyte data selama 1 detik. Dengan adanya algoritma stream processing membuat proses filtering menjadi 1 giga per detik. Nah, lalu kalau feedback loop ini analisis data untuk memproduksi hal yang bisa dipakai acuan untuk pemrosesan berikutnya. Ini yang kita sebut dengan velocity. Nah, next-nya tadi kan kita punya 3V, apalagi tuh tadi? Mana ya? Mana? Ini volume, velocity, sama variety. Velocity itu kecepatan aksesnya, variety itu variannya. Nah, kita lihat di variannya. Variety itu sendiri, kalau teman-teman perhatikan, dia mengacu pada structure dan unstructured datanya. Datanya itu mau seperti apa? Misalnya structure data itu seperti map, data satelit, teks, email, tweet, video, nah, dan macam-macam kan. Nah, data sendiri menegaskan bahwa semua data yang ditangkap tidak perlu diusahakan untuk menstrukturkan datanya. Nah, istilahnya kan data kan bisa macam-macam kan. Kalau misalnya katakanlah kalau teman-teman mau nulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, kan ada yang nulis nama dulu, terus alamat, tempat tanggal lahir, ada yang nulis alamat dulu, itu kan juga nggak salah. Nah, itu bisa dikatakan so simbol dari unstructured data. Nah, lalu di sini dari sini nanti yang akan diatur oleh kerjanya apps-nya, kerjanya sistemnya. Nanti kita bisa mengatur datanya harus digimanakan. Misalnya kita mau dari citra maps atau citra gambar dari satelit, maps-nya mau misalnya maps itu pasti ada koordinatnya.
Atau misalnya kalau email itu pasti ada body emailnya, ada body sendernya, time-nya itu kan pasti akan kelihatan. Nah, ini yang disebut dengan variety. Variety lebih mengacu kepada bentuk dan strukturnya. Lalu di sini ada yang namanya variability. Variability itu makna perubahan data berdasarkan konteksnya. Misalnya di sini kalau teman-teman pernah dengar ilmu yang namanya sentimen analis. Sentimen analisis yaitu mencoba menganalisa teks untuk menentukan suatu kalimat itu menunjukkan positif atau negatif, netral, atau tentang suatu topik. Nah, contohnya di sini misalnya saya baru membeli sebuah smartphone, mantap deh. Itu kan lebih, kalau kita bisa lihat itu sebagai sikap positif, negatif, atau netral, itu kan lebih ke sikap yang positif, misalnya gitu. Lalu layar smartphone saya pecah ketika pertama kali jatuh, mantap deh, itu kan lebih ke arah yang negatif. Nah, sentimen analisis ini sering dipakai kalau teman-teman sering lihat berita. Di situ ada yang misalnya keramaian di sosial media mengenai hashtag tertentu. Nah, itu ilmu yang digunakan adalah sentimen analisis. Nah, sentimen analisis ini dari tahun ke tahun memang sering banyak diteliti. Nah, kenapa diteliti? Karena sebenarnya itu semua kita kan ingin kadang-kadang mengarahkan sebuah kayak misalnya teman-teman bermain sosial media. Sorry teman-teman, suara saya terdengar. Internetnya mati tiba-tiba. Benar, Pak. Berapa aman? Tadi saya jelasin sampai mana? Saya lupa. Bentar. Tiba-tiba internetnya mati, keluar sendiri ya screen-nya ya. Ini sampai sini? Tadi sudah? Sampai sini? Sampai variability. Halo? Halo, halo? Halo teman-teman? Halo? Halo? Wah ini. Halo teman-teman, adakah yang mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Nah, mendengar ya. Oke, tadi saya jelasin sampai mana? Sampai sini, variability atau bukan? Atau belum? Ya, Pak. Atau sampai yang hidup ini? Belum, Halo? Pak, hidup. Belum ya, variability. Hidupnya belum. Kalau variability Baru sudah? sampai iya, Variety atau variability? variability ya. Ya, kalau Sampai contoh variability. Oke, nah Sampai ini contoh. contohnya. Nah, contohnya ini kalau misalnya teman-teman perhatikan di sosial media. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sosial media kan itu ada yang kadang-kadang ada yang paling sering digunakan sih Twitter sih. Tweet A, tweet B itu lebih mengarah kemana. Kalau teman-teman ingin main sentimen analisis, ini bisa lihat ke sana, ke sana, ke sana. Contohnya mungkin kalau teman-teman ingin bermain ingin melihat bagaimana keramaian di dunia di dunia Twitter atau dunia sosial media, teman-teman bisa main ke drone emprit mungkin. Ada yang pernah dengar? Nah, ini kita bisa lihat sentimen analisis. Nah, ada. Nah, misalnya di sini, nah ini yang lagi rame. Nah, percakapan tentang HRS dan NM. Nah, drone emprit kan kita bisa lihat tuh contohnya trendingnya kemana. Ini kan semua kan based on data yang akan kita analis. Biasanya di sini kita lihat klasternya SNA, sentimen analis, social network analis. Nah, nanti kita bisa lihat jalan-jalan ke sini. Misalnya di sini coba saya zoom. Nah, ini kalau kita bermain di sentimen analis, nanti yang memulai akun-akun siapa, kita bisa main ke situ. Nah, nanti akun-akun ini semua ini akan kita olah di dalam, istilahnya kan datanya banyak banget tuh, nanti kita akan olah menggunakan variability yang bisa kita gunakan. Banyak sih framework-nya. Nah, misalnya di sini siapa yang awalnya melambungkan informasi tentang NM sehingga memecah fokus terhadap HRS di peta SNA tanggal 12 November, tampak akun Demokrasi, Darkback, dan Gelorako dari klaster Pro HRS yang memviralkan. Nah, kita bisa lihat istilahnya perbandingannya, nanti mana yang kontra, mana yang pro. Nah, nanti
kita lihat. Ini kan ada beberapa, mungkin beberapa akun-akun yang kecil ini nggak kelihatan, tapi beberapa akun-akun yang besar itu mungkin akun-akun influencer dan segala macamnya. Nah, ini mungkin top influencernya ada, kalau kita lihat Kementerian Unyu, Ustadz Maher di Subdimdum, Denny Siregar 7, Ustadz Tengku Zul. Nah, kita bisa lihat ini sih. Ini yang kadang-kadang kita mau cari analisisnya nanti. Kalau karena di levelnya big data itu kita masih di proses datanya, tapi nanti ketika teman-teman ingin bermain dengan big datanya mau diapakan, nanti mungkin teman-teman bisa bermain dengan misalnya di sentimen analis atau segala macamnya. Nah, nanti bisa lihat. Lalu next kita punya yang namanya Hadoop. Nah, apakah itu Hadoop? Hadoop itu kalau dibilang itu secara garis besar itu framework berbasis Java untuk distribusi dan pemrosesan data secara besar antar klaster. Nah, kita bermain di namanya, ada yang apa istilah baru namanya cluster. Mungkin ada yang pernah dengar cluster itu apa? Kalau yang lagi sekarang yang lagi rame kan ini ada COVID, cluster A, cluster B, cluster C. Nah, cluster sendiri itu bisa disebut dengan pengelompokan. Nah, kalau di pengelompokan ini kalau teman-teman perhatikan nanti dia akan dikelompokkan berdasarkan apa? Nah, ini tinggal ditentukan aja. Misal kayak kalau tadi kita main ke tempatnya Don Emprit itu berdasarkan dia lebih ke Pro A atau Pro B atau netral. Nanti dia posisinya di tengah-tengah. Misalnya dia di Pro A, dia lebih ke sini. Kalau di Pro B lebih ke sini. Kalau di tengah-tengah posisinya mungkin di sini. Nah, kita bisa lihat semacam itu. Nah, untuk Hadoop sendiri ada dua komponen penting. Yang pertama adalah HDFS, Hadoop Distributed File System, dan MapReduce. Nah, nanti kita lihat satu-satu. MapReduce ini adalah model pemrograman yang mendukung pemrosesan dataset besar secara paralel dan terdistribusi. Memang karena zamannya sekarang udah big data, ya kita mau nggak mau mungkin secara komputasional kita akan pakai paralel, kita akan pakai distribute segala macam. Nah ini mungkin kalau teman-teman ya tolong jangan alergi dengan yang namanya seperti itu, karena sebenarnya parallel processing dan distribute itu lebih menyenangkan, karena sesimpelnya kalian cuma butuh sesimpelnya semua processing ada yang bisa dikerjakan secara distribusi dan nggak satu komputer kalian itu yang mengerjakan. Gitu. Kalau misalnya apa ya paling sering itu kalau misalnya kalau yang pernah saya jumpai sendiri itu untuk terdistribusi itu kalau mungkin ada yang pernah apa ada yang pernah nonton film Titanic. Nah, ini yang pernah saya temui di dunia komputer grafis itu film Titanic itu di render menggunakan istilahnya PC itu paling canggih pada zaman itu. Itu jumlahnya sekitar 30 selama 1 bulan untuk menghasilkan film Titanic HD di bioskop. Nah, itu terdistribusi tapi masih skala kecil istilahnya gitu kan, skala. Nah, gimana kalau itu misalnya di scale up lagi, misalnya tadinya 30, mungkin kita bisa gunakan render farm istilahnya yang let's say katakanlah jumlah PC yang sama 100 atau 200, mungkin tidak sampai 30 hari, misalnya seperti itu. Nah, ini banyak sih pemrosesan yang bisa digunakan seperti itu. Misal kalau teman-teman pernah yang paling sering kita kan punya kerjasama dengan Amazon, beberapa service yang Amazon untuk TensorFlow, untuk segala macam komputasi bisa dimanfaatkan. Nanti teman-teman tinggal istilahnya kalau kamu butuh processing yang lebih besar, dialihkan ke sana, mereka yang bekerja, nanti kamu tinggal dapat data hasil prosesnya. Nah, ini Hadoop. Lalu di sini ada yang namanya, kita lanjutkan lagi, di sini ada yang namanya HDFS. HDFS itu Hadoop Distribute File System. HDFS sendiri pendekatannya didasarkan beberapa asumsi utama, yaitu kita bisa gunakan high volume untuk ukuran blok sebesar 64 megabyte, 8.000 kali dari bloknya Oracle. Yang kedua kita menggunakan write one, read many, menyederhanakan masalah konkurensi dan meningkatkan data throughput.
update diubah menjadi penulisan data baru di akhir tabel. Lalu kita menggunakan streaming access. Tidak seperti TPS yang mengambil data dari beberapa tabel secara join, yang pada umumnya kita mengambil data beberapa secara join. Big Data umumnya mengakses satu tabel secara keseluruhan dengan pemrosesan secara kontinu. Istilahnya kalau teman-teman sekarang banyak tabel akhirnya join, nah di sini dia menggunakan satu tabel secara keseluruhan tapi diproses terus-menerus. Lalu ada yang namanya fault tolerance. Fault tolerance ini dirancang untuk mereplikasikan data antara beragam perangkat sehingga ketika satu gagal data masih ada. Adobe menggunakan faktor replikasi 3. Kalau teman-teman ingat di minggu lalu kita belajar mengenai data replication. Nah, intinya kan kita data replication ini kita cuma mereplikasi atau apa ya istilahnya membuat mirroring, membuat data itu bisa dituliskan atau disimpan dalam berbagai macam device yang sama. Harapannya nanti ketika ada satu yang gagal, maka kita akan lewat backup sistemnya, lewat server satunya yang sudah terreplikasi dengan server aslinya. Nanti sebenarnya itu tinggal dimainkan sih ketika server utamanya katakanlah A, server aplikasinya ada B, ada C, nanti ketika A ditulis, B dan C pasti akan sinkron. Nanti ketika A down, pastikan sinkron terakhir yang ada di B dan C kan. Nah, ini tinggal disamakan lagi. Nah, terus B dan C lagi ketika A-nya sudah yang tadi down itu sudah hidup lagi, kan mereka tinggal synchronize lagi untuk dapat datanya. Intinya supaya datanya tetap ada dan tidak ada perubahan tidak ada data yang saling tumbang tindih lah seperti itu. Nah, ini tinggal yang penting ada di proses synchronize datanya itu. Nah, nanti synchronize-nya seperti apa kan itu tinggal dikonfigurasi pada best practice-nya, tinggal dikonfigurasi pada database-nya. Nah, ini Hadoop-nya, lalu kita ini beberapa Hadoop node-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Hadoop menggunakan beberapa tipe node yaitu client name dan data node. Ini client name-nya, ini data node-nya. Node hanyalah sebuah komputer yang melakukan satu tipe task atau lebih satu tugas atau lebih dalam sebuah sistem. Nah, ini node 1 kita punya blok berapa, node 2 kita punya blok berapa, kliennya dengan name node-nya, nanti dia tinggal langsung mengaksesnya. Ini tinggal based on metadatanya, tinggal dilihat. Ini secara umum kerja dari Hadoop node-nya. Next-nya, nah ini penjelasannya lagi, misalnya data node menyimpan file di aktual dalam HDFS. Ingat bahwa file di HDFS dipecah menjadi blok-blok dan direplikasikan untuk memastikan fault tolerance, sehingga gambar di atas setiap blok muncul pada 3 data node. Nah, ini kan bloknya. Nah, ini mungkin satu. Nah, kita bisa lihat yang sama mana. Nah, lalu di sini name node menyimpan metadata untuk file system. Umumnya ada hanya satu node berukuran kecil per satu HDFS cluster. Nah, ini ada node-nya, client name node-nya ada satu kecil per HDFS-nya. Lalu metadata berisi nama tiap file, nomor blok, dan faktor replikasi untuk tiap file. Nah, ini nama filenya, bloknya, replikasinya, replikasi 3. Nah, nanti mungkin teman-teman tinggal cari aja manual replikasi 3 itu seperti apa, tinggal dibaca-baca lagi aja. Lalu client node membuat request ke file system antara pembacaan atau penulisan file yang baru. Nah, ini client node-nya tinggal bikin request ke data node atau ke client system untuk bikin data request yang baru. Ini cara garis besar dari Hadoop node-nya, ini mengenai penjelasan Hadoop node-nya. Nah, lalu ini untuk proses penambahan file barunya, tinggal bikin klien membuat node baru, file baru, node berkomunikasi dengan node, lalu metadatanya dipakai, bloknya mau blok yang mana, terus daftar node-nya yang mana, mengembalikan informasi ke klien. Jadi setelah itu, klien node mengontak data node pertama dan mulai menulis file pada data node tersebut. Ini pada waktu yang sama, klien node akan mengirim data dari data node lain, akan dipakai untuk replikasi blok. Ini step by step untuk penambahan file baru pada Hadoop node-nya. Nanti teman-teman sebenarnya tinggal memahami alurnya aja sih, nggak perlu dihafalkan, ini harus penting alurnya apa. Untuk menambah data, berarti nambah metadata, tambah nomor bloknya, data node-nya, terus setelah data node-nya yang dipakai, dia akan sinkron ke klien lagi. Lalu mulai menulis, habis itu mengirim data node lain dipakai untuk replikasi bloknya. Nah, ini cara bekerja di penambahan file baru ini. Untuk pembacaan filenya hampir sama, tinggal
node akan mengontak nama node dulu, lalu request data block yang terasosiasi, terus nanti habis dapat data blocknya, dia akan cari filenya yang mana yang dimaksud. Nah, setelah itu klien node akan membaca blok dari data node yang letaknya paling dekat dulu di jaringan. Yang letaknya misalnya tadi di node paling, misalnya dia ada di, sebentar, komputer saya kok tiba-tiba. Nah, misalnya dia ada di node yang paling di sini, maka dia akan melihat di sini dulu yang paling kecil, yang paling dekat dengan jaringannya. Nah, ini untuk yang pembacaan file. Nah, untuk semua mengenai simulasinya, teman-teman bisa lihat di sini, ada video ringannya, teman-teman bisa lihat di YouTube ini, tinggal klik aja linknya. Teman-teman tinggal klik aja linknya di sini. Bagaimana arsitektur HDFS dan bagaimana arsitektur di HDFS, HDFS tutorial untuk beginner, sama HDFS in Hadoop. Nah, ini teman-teman tinggal istilahnya tinggal cek aja di sini. Di slide ada nih teman-teman tinggal lihat, oh ternyata caranya begini kan. Kalau di sini dia sudah menambahkan dengan grafik-grafiknya dan simulasi-simulasinya, jadi kita bisa lihat, oh untuk name node seperti ini, untuk ini akan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk proses pembacaan filenya. Lalu kita masuk ke yang namanya MapReduce. MapReduce sendiri merupakan, kalau di sini dibilang dia framework komputasi yang dipakai untuk memproses dataset besar antar cluster. Nah, ingat di sini kita ketemu lagi dengan yang namanya cluster atau clustering atau pengelompokan. Nah, nanti pengelompokannya, nah itu yang jadi kuncinya. Prosesnya adalah per cluster. Mengikuti dia untuk MapReduce sendiri mengikuti prinsip yang namanya divide and conquer. Divide and conquer di sini diartikan MapReduce sendiri akan mengambil teks yang kompleks lalu dibagi jadi subtext kecil. Nah, setiap menjalankan subtext yang sama untuk jadi terus kemudian dia menjalankan subtext dalam waktu yang sama, kan dibagi kecil-kecil, jalankan waktu yang sama, terus dikombinasikan hasilnya untuk direproduksi lagi untuk hasil finalnya supaya sama dengan tes aslinya. Hasilnya dia kayak yang sering kita lakukan sih, membaginya menjadi sesuatu yang kecil, terus tapi yang bedanya di sini dia jalankan waktu yang sama. Kenapa dibagi jadi kecil? Untuk menjalankan waktu yang sama. Istilahnya hemat waktu lah untuk paralel prosesnya. Nah, sesuai namanya, MapReduce sendiri adalah kombinasi dari fungsi map dan reduce. Fungsi mapnya itu untuk mengambil koleksi data, sorting, filtering berdasarkan key value-nya. Lalu fungsi reduce-nya mengambil kumpulan pasangan key value-nya dengan nilai yang sama, lalu menggabungkannya menjadi satu hasil tunggal. Nah, ingat cara kerjanya berdasarkan sekumpulan pasangan key value. Nah, ingat, perlu diingat, nah, dia punya pasangan key-nya dan value-nya, dan key itu pakainya ini mesti value-nya ini, key-nya ini mesti value-nya ini. Key-nya mungkin sama, mungkin key-nya pasti berbeda, dan tapi value-nya juga belum tentu mungkin bisa sama. Ini yang perlu diperhatikan adalah MapReduce. Lalu kalau sudah dapat map-nya, reduce-nya dikembalikan hasil yang tunggal. Ini MapReduce. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini, data block-nya, map-nya, lalu di-reduce, jadi hasilnya seperti ini. Misalnya ini mengolah total jumlah unit dari tiap produk yang terjual, perhatikan bahwa ada banyak redundansi yang dibiarkan apa adanya. Yang perlu diperhatikan ini, ada banyak redundansi yang dibiarkan apa adanya. Nah, seperti ini untuk data blocknya. Lalu, nah ini beberapa aplikasi yang terkait dengan Hadoop, bisa menggunakan Hive, Pig, Flume, Scoop, HBase, atau menggunakan Impala. Nah, jadi teman-teman tinggal cari mana yang ketika ingin mengimplementing Hadoop, teman-teman bisa pakai ini. Nah, lalu di sini ada yang namanya NoSQL. Nah, apakah itu NoSQL? Nah, kita coba lihat. Nah, sebuah nama yang kebetulan diberikan pada teknologi basis data non-relational untuk menjawab kebutuhan big data. Nah, ini base-nya adalah non-relational database. Nah, non-relational database-nya itu dia menggunakan berbagai macam kategori. Misal kita menggunakan key value. Nah, key value kayak tadi, kayak teman-teman kalau ingin programming di Python, aku di antara dictionary atau tabel kan ada key value-nya. Nah,
Kalau menggunakan key value-nya sendiri, itu dia akan menggunakan, contohnya yang sering digunakan ada Dynamo, React, Redis, dan Voldemort. Kalau Dynamo dikembangkan oleh Amazon, React oleh Basho, Redis oleh Redis Web, Voldemort oleh LinkedIn. Nah, lalu kalau misalnya berbasis dokumen database, kita mungkin pernah dengar MongoDB, dikembangkan oleh MongoDB sendiri, lalu CouchDB oleh Apache, OrientDB oleh OrientDB, lalu ada yang namanya RavenDB oleh Hibernate, dikembangkan oleh Hibernating Rhinos. Itu yang based on document. Lalu ada yang column oriented. Nah, kita bisa menggunakan HBase yang dikembangkan oleh Apache. Lalu ada yang namanya Cassandra. Nah, dia based on HBase juga, dikembangkan oleh Apache juga, tapi aslinya dia dikembangkan oleh Facebook. Lalu ada Hypertable, dikembangkan oleh Hypertable. Lalu berbasis Graph, teman-teman bisa gunakan Neo4j oleh Neo4j, ArangoDB yang dikembangkan oleh ArangoDB juga, GraphBase yang dikembangkan oleh FactNexus. Nah, kita bisa lihat berbagai macam NoSQL database. Nah, intinya dia akan menggunakan berdasarkan mana key value, document, column oriented atau graph database. Nah, ini untuk NoSQL. Nah, kalau kita lihat ke key value database ini intinya dia based on key value-nya. Setiap key mesti punya value. Key-nya sebagai identifier terhadap value-nya. Value dapat berisi apapun, seperti teks, dokumen, XML, atau citra. Nah, DB tidak perlu memahami konten dari komponen value, yang artinya DB hanya perlu menyimpan value apapun yang disediakan untuk si key. Jadi intinya tugasnya di sini, di key-nya mau seperti apa, nanti value-nya sesuaikan dengan yang ada di sini. Tugas aplikasinya untuk menggunakan data yang dan memikirkan cara memahami makna data di dalam komponen value. Tidak ada foreign key dan database relationship apapun yang tidak bisa diajak. Lalu kita menggunakan key value database itu tujuannya cuma satu sih, supaya aksesnya cepat dan scalable. Nah, mungkin kalau dengan database relational ada yang kita butuh proses indexing, butuh proses join. Mungkin kalau data yang sering kita gunakan di praktikum itu nggak masalah ya, tapi mungkin kalau untuk yang kedepannya kayak datanya cepat dan segala macam kita butuhkan karena butuh join itu kan butuh proses kan, ini join inner, join outer, join kita kan butuh proses, mungkin akan menghasilkan return value-nya kelamaan, mungkin bisa menggunakan key value database menggunakan NoSQL. Nah, tujuannya based on macam-macam sih, kita tadi menggunakan yang key value. Kalau key value sendiri sama seperti semua, ini tujuannya sama untuk kejar aksesnya sih. Dia nggak pedulikan value-nya, tapi yang penting key-nya. Key-nya benar, key A pasti nilainya apa, key B nilainya apa. Key bisa sama, nggak bisa. Kan key-nya masih sama, nggak ada yang sama. Lalu value bisa sama, mungkin. Nah, itu yang jadi titik fokusnya. Dia nggak mempedulikan gimana datanya, tapi yang penting aksesnya cepat. Nah, ini pasangannya dikelompokkan dalam bucket. Setiap bucket dikatakan sama dengan tabel. Bucket pengelompokan logika di key tertentu. Nilai key harus unik dalam satu bucket, namun key ini dapat diduplikasi antar bucket. Lalu semua operasi dapat didasarkan pada bucket dan key. Otomatis untuk kebutuhan query juga dilakukan dengan menyebutkan bucket dan key-nya. Ada bucket, ada key-nya. Intinya seperti itu. Pasangan key value-nya dikelompok jadikan bucket, lalu aksesnya based on key-nya tadi, nanti pasti operasi dasar pada bucket and value-nya. Nah, kalau di key value database ini detail operasinya, ini teman-teman tinggal bisa melihatkan aja, bisa membaca dengan detailnya. Misalnya untuk get, store, delete, get atau fetch, store digunakan untuk menyisikan nilai satu key. Jika kombinasi bucket plus tidak ada, tambahkan sebagai pasangan baru. Jika kombinasi bucket tidak ada, maka komponen digantikan menjadi nilai baru. Delete digunakan untuk menghapus pasangan key value. Model key value tidak mengizinkan query berdasarkan data dalam komponen value. Misal ambil last name saja, nggak bisa, dia harus ngambil satu data semuanya. Nah, ini yang bisa digunakan dalam key value database. Nanti kalau di key value database ini seperti yang pernah yang diomongkan saya awal tadi, dia base-nya datanya seperti apa, nanti tinggal kita bermain-mainnya di
layer aplikasinya. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah lihat semantik web, onkologi dan segala macam, nanti itu yang akan teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa belajar itu di kelas AI, ada semantik, ada onkologi dan segala macam. Nanti dia akan fokus di level F-nya, bukan fokus di level DB-nya. Kalau sekarang kan kita sementara masih fokus di level DB-nya. Nanti mungkin pada suatu tertentu ini sebenarnya based in case aja sih. Based in case aja sih kalau misalnya kasusnya bisa tetap digunakan dengan RDBMS, tetap RDBMS. Tapi kalau kasusnya tidak bisa dikerjakan dengan RDBMS, ya teman-teman mau nggak mau akan main ke Big Data atau main ke NoSQL. Nah, main ke pakai Hadoop atau pakai NoSQL, nanti tinggal disesuaikan aja. Ini operasinya, ini dokumennya, nah hampir sama. Ini step by step-nya, dokumen DB secara konseptual dibuat mirip dengan key value database, menyimpan datanya dokumen berdasarkan tag pasangan key value. Bedanya komponen value diisi dokumen XML, JSON, atau BSON. Nah, JSON atau BSON untuk value-nya. Nah, di sini lalu dimungkinkan mengambil sebagian data berdasarkan tag tertentu. Kalau tadi kan harus yang pertama kan key value kan harus harus komplit. Kalau ini mungkin untuk mengambil tertentu aja, tapi sesuai dengan taggingnya. Lalu sebagai ekivalen dari paket di sini menggunakan istilah collection. Ini secara teknisnya seperti ini. Nah, kalau ini kayak koleksinya customer-nya seperti tadi. Tapi dia di sini bisa ambil sebagian karena based on tagging-nya aja. Cuma yang bedakan kalau di sini kita bisa menggunakan key value database ini kita bisa menggunakan datanya apapun. Nah, value dapat berisi apapun. Lalu sementara kalau di dokumen kita lihat value-nya harus dokumen XML, JSON atau BSON, JavaScript Object Orientation atau BSON itu binary dari JSON. Nah, ini kita bisa lihat nanti. Jadi kalau teman-teman ingin belajar apa itu JSON, nanti XML, JSON mungkin akan main di kalau teman-teman ngambil kelas pemrograman web, nah itu biasanya akan main di situ sih, coba mengenai JavaScript-nya. Oke, nah ini contoh-contohnya misalnya di MySQL kita menggunakan insert, di MongoDB kita insertnya seperti ini. Kalau update-nya seperti ini. Delete-nya seperti ini. Karena delete from, where, ini DB account remove. Ini cuman overall sih seperti kalau kita belajar bahasa pemrograman sih. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Aku pingin insert. Nah, tinggal teman-teman lihat manualnya di MongoDB juga ada kok manualnya untuk insert, update, delete. Paling cuman bermasalah sintaknya aja sih yang berbeda. Nah, ini example-nya. Nah, ini cuma yang berbeda kalau untuk database relational, kita punya relasinya. Sementara kalau untuk MongoDB dokumen, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatikan sih hampir mirip 11-12 dengan XML, tapi yang membedakan hanya notasi penulisannya aja. Ini first name-nya Dexter, hampir kayak XML sih, tapi cuma nanti nulisnya aja yang sedikit berbeda. Konsepnya sama. Ini first name-nya ada kan, last name-nya, city-nya, nah phone number, nah segala macamnya ada sih. Kita tinggal lihat di sini. Nah, lalu ini Firebase, contohnya dari Firebase. Kebetulan terang saya belum pernah pakai Firebase, nah jadi saya cuma bisa membacakan based on contohnya aja. Ini course-nya, di dalam course ada course 1, ada daftar dosen, kita bisa lihat. Ini ikhlas apps-nya, kita bisa lihat sini, lalu user-nya kita bisa lihat seperti ini. Nah, oke. Mungkin kira-kira seperti itu untuk materi kita kali ini. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa itu big data, apa itu NoSQL, dan sementara karena kita masih main di sistem basis data itu fundamentalnya sendiri, dan teman-teman akan tetap diberikan tentang RDBMS. Nanti setelah itu mungkin teman-teman akan diajak bermain-main dengan big data di kelas big data atau di kelas data warehouse, teman-teman akan belajar menggunakan Hadoop itu seperti apa. Mungkin kalau berminat, teman-teman bisa ngambil ke sana atau mengarahkan ke profil yang basis data DB administrator seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Atau mungkin Pak Lukas mau menambahkan? Oke, ya udah. Ada yang mau bertanya? Halo teman-teman. Halo. Wah, tiba-tiba diam semua nih. Adakah yang Pak, oh. berarti
kalau ambil misalnya mau ngambil big data gitu, emang kita harus kuat di database-nya dulu gitu ya Pak? Oh jelas. Kurang lebih. Jelas. Kalau boleh tahu big data itu, maksudnya mata kuliah big data itu nanti kira-kira akan mempelajari yang sama kayak yang sistem basis data ini, maksudnya belajar tentang database PHP MyAdmin dan lain sebagainya, atau beda lagi Pak belajar Sebentar, saya tak cek di apa, saya harus apa, mungkin teman-teman kalau mau ngecek itu bisa dilihat di panduan kurikulumnya, saya juga nggak hafal, tapi yang jelas itu lebih nganu sih, lebih apa, lebih mendalam. Jadi kan kita tidak hanya menggunakan yang sekarang kan, kalau sekarang kan kita menggunakan MySQL dan segala macam. Nanti mungkin di situ teman-teman akan menggunakan Hadoop dan segala macamnya kayaknya kalau di Big Data. Kalau di Big Data dan data warehouse seperti itu. Nah, coba saya cek dulu di panduan kurikulumnya. Overall teman-teman pernah dapat buku panduan kurikulum enggak? Nah, mungkin teman-teman bisa cek di situ. Nah, mungkin bisa cek di situ yang asli, nah, apa kurikulum yang terbaru. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kira-kira materi yang akan digunakan apa aja. Nah, tapi secara garis besar sih yang jelas fundamentalnya pasti teman-teman akan main di sistem basis data dulu. Istilahnya kan fundamentalnya kita perkuat. Sementara ini fundamentalnya kita perkuat karena nanti tinggal ke depannya big data bisa mengeluarkan fundamental baru atau enggak berdasarkan kenyataannya gitu kan. Nanti kita kan tetap karena ilmu kita ilmu yang berkembang. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman harus belajar terus. Nah, jadi ini tinggal lihat aja misalnya kalau sampai saat ini kita butuh fundamental kuat di basis data. Tapi nanti mungkin ke depannya mungkin fundamental itu akan bergeser karena mungkin database relational sudah tidak bisa digunakan atau hanya digunakan untuk case-case tertentu. Nah, nanti kita lihat seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman ingin melihat itu lebih kuat, nanti teman-teman tinggal lihat ke depannya seperti apa sih sebenarnya. Tapi overall kalau sampai saat ini ke depan kita tetap masih butuh big data, butuh database, terutama database untuk relational sebagai fundamental kita dalam untuk masuk ke DB administrator. Jadi teman-teman istilahnya tahu dulu fundamentalnya, nanti setelah fundamentalnya kuat, teman-teman bisa belajar big data, belajar data warehouse dan segala macamnya. Begitu kira-kira begitu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Kalau saya baru dapat ini, baru lihat kurikulumnya sebentar. Coba lihat. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Pak mau bertanya. Ya. Nanti UAS SBD-nya modelnya kayak gimana ya? Nah, itu masih kami diskusikan dengan para dosen. Kemungkinan akan seperti UTS-nya. Kemungkinan loh ya, tapi nanti kami diskusikan dulu dengan para dosen. Nah, gitu. Ya, Pak. Kira-kira begitu. Oh, kalau tadi yang tanya tadi dengan big data, nanti dia akan sampai machine learning sih harusnya sih. Menyenangkan itu. Nanti teman-teman dapat fundamental machine learning-nya di AI, kelas AI, yang teman-teman bisa tahu kenapa kita butuh machine learning, kenapa kita butuh yang lain. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Halo teman-teman. Wah, diam-diam semua. Atau ada yang mau berkonsultasi mengenai tugas akhir semesternya? Apakah ada kesusahan? Nah. Halo teman-teman. Apakah tugas akhir semesternya minggu depan kalian presentasi tugas akhir semester kalian yang SBD? Nah,
Apakah ada kesusahan? Mungkin kalau ada kesusahan bisa ditanyakan di sini. Atau mau kita cek satu aja ya? Nah, saya cari daftarnya dulu. OneDrive. Saya cari daftarnya dulu deh. Sambil menunggu yang lain. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil menunggu ini sebentar masih loading datanya. Yang tugas 3 itu dibikin laporan juga nggak ya Pak? Kelas 3 itu yang mana sih? Saya kok lupa. Ntar. Yang ini Pak, maksudnya yang tugas akhir ini. Perlu laporan, rasain. Rasa tuh. Kelas 3 nggak usah tuh. Presentasi aja. Yang masih mengikutannya. Oke. Nanti teman-teman fokus ke kerjaan teman-teman dulu aja. Yang penting selesai gitu aja. Ini Oh lagi iya kita Pak, terima kasih. diskusikan. Mungkin kalau untuk tugas 3 ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya. Atau saya mau cek satu nih. Kelompok D1 reservasi travel gimana? Ada kabar? Ada kesulitan? Ya ada beberapa kesulitan di PHP-nya aja sih Pak. Kesulitannya gimana? Ceritakan. Yang apa? Insert. Insertnya? Insert lagi itu Pak, edit. Editnya gimana? Mau di show off dulu nggak? Oh bisa. Kalau nggak dicek gini nggak jalan-jalan ya. Sambil kecil Ya. Sudah terlihat ya Pak? Halo Pak. Ya halo. Ya, itu udah bener kok kira-kira. Nah tapi kalau pas dijalanin ya Pak, coba saya cek. Oleh coding. Apa? Nah ini. Undefined variable. Ya ketika diedit. Itu kayaknya cuman itu ada ketahuan tuh di line berapanya ketahuan tuh. Iya Pak, itu yang di kayak misalnya di bagian ini variabelnya Pak. Nah ya udah tinggal dimainkan di situnya aja. Atau kalau enggak kamu bikin yang gampang, kamu bisa ngedit enggak dengan kamu bisa nampilkan form itu, isi datanya itu kamu tampilkan dalam kolom gitu bisa enggak dalam field yang digunakan untuk ngedit itu loh, bisa enggak? Kan tinggal ngubah datanya itu doang kalau secara logiknya loh ya. Oh iya. Nah, kalau itu bisa, kamu bisa ngambil data. Istilahnya kan tadi kan kayak coba lihat errormu yang paling atas tuh fetch array, berarti kan dia ngambil datanya masih error kan? Iya Pak. Benar. Nah itu di situnya. Kamu udah ngambil data fetch array, itu kan istilahnya datanya satu. Yang di fetch array tampil, karena tinggal ini aja. Tampilnya ini kamu buang kemana supaya kamu lempar kemana lagi supaya dia bisa lihat ini yang namanya data itu apa, yang namanya pelanggan itu mana, yang namanya alamat itu mana. Overall seperti itu sih, best practice-nya sih. Coba di... Ya, Pak. Selain yang edit, masih insert udah gampang? Udah mudah? Kalau insert sudah Pak. Insert harusnya gampang ya. Terus apa lagi? Tinggal sama yang print invoice. Oh, yang print invoice ya. Nanti silakan dipelajari caranya. Intinya kan print invoice kamu cuma tinggal show aja, terus mana yang kamu bisa gunakan untuk itu. Oke? Ada kesulitan yang lain? Oh iya, siap. Belum, Pak. Oke. Good. Lalu kelompok yang kedua,
kelompoknya Theophany Dira, Irfan Rifki, sama Angelin. Nah, adakah? Kelompok yang kedua itu apa ya? Aku lupa. Sewa buku. Bukan ya? Adakah kesulitannya? Halo? Theophany Dira, Irfan Rifki, sama Angelin, adakah di sini? Adakah di sini? Oh. Gimana? Ada kesulitan? Ini Pak masih bikin code-nya, cuman belum bisa nampilinnya, belum ke localhost, terus belum manggil gitu loh Pak, belum bikin code yang buat manggilnya. Oh ya udah, waktunya tinggal seminggu lagi loh ya. Semoga minggu depan udah ada gambaran Ya, Pak. terang. Oke. Ya. Masih seminggu, ayo semangat. Lalu selanjutnya kelompok D3 ada Olivia, Yosia, sama Joshua. Nah, Olivia, Josia, sama Joshua, adakah di sini? Iya Pak, ada. Sewa sound system ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. Gimana? Ada kesulitan? Sampai mana progresnya? Nambahin login dong sih Pak. Nambahin login doang. Tapi overall semua Login. gimana? Sama benerin error Pak. Oh, iya. Update, delete, sama untuk tampilin kayak misalnya reportnya itu udah beres kan? Invoice-nya segala macam udah beres? Invoice-nya masih nyari-nyari Pak. Atau ada yang mau ditunjukkan? Cara jadiin ke PDF-nya. Iya Pak. Ada yang mau ditunjukkan? Hah? Ada yang mau ditunjukkan? Sama kayak kemarin sih Pak. Sama Maksudnya kemarin. Iya cuma nambah login gitu. Terus banyak errornya juga. Ya. Salah petik, salah variabel gitu-gitu sih Pak. Oke, berarti ya semoga dalam seminggu ini bisa beres. Nah, iya, tinggal invoice aja sih Pak. Oke, overall itu semuanya udah beres ya. Insert, update, delete, sama login apa sama yang depan udah beres. Oke. Good. Iya Pak. Good. Thank you. Lalu kelompok yang keempat, Daniel Kusuma, Yoga Nika, sama Gabriel Giovanni. Adakah di sini? Ya Pak. Di mana? Tinggal invoice-nya aja sih Pak. Yang lainnya udah aman. Yang udah aman. Ada yang mau ditunjukkan? Udah ada Pak. Nggak ada yang di-share. Oh, ya udah. Oke, berarti kalau beberapa sudah aman, berarti aman. Oke. Nanti minggu depan kita lihat hasilnya. Oke. Lalu kelompok 5, Nola Kerenzia, John Julio, sama Nike Lamtiur. Adakah progresnya yang mau ditunjukkan? Nggak ada. Tapi saya mau nanya Pak, untuk database itu tabelnya itu atau semua tabel dalam database itu apa ditampilkan satu halaman? Satu halaman gimana? Ya, dalam satu halaman. Boleh berbeda gitu Pak. Misalnya tabel pelanggan halaman pertama kayak gitu. Maksudnya nggak satu halaman itu isinya data semua tabel. Nggak apa-apa sih, sesuaikan aja. Misalnya aku cuma mau ngubah tabel pelanggan, kan aku cuma ke menu pelanggan misalnya gitu kan. Aku mau ngubah tabel menu ya aku ke menu tabel menu gitu aja toh. Nggak usah semua ditampilkan. Nanti kalau kamu tampilkan satu halaman nanti penuh semua kan jelek jadinya. Oh iya Pak. Oke. Ada yang mau ditunjukkan? Ya. Di situ nggak ada Pak. Mungkin ada, nanti ya? Saya bingungnya pas di invoice ya. Invoice-nya oke, berarti memang beberapa masih bingung di invoice. Kalau secara logiknya kalau di invoice itu kan kalian pakai tabel transaksi kan, nanti tinggal ambil di situ aja sih tabel transaksinya. Cara garis besarnya seperti itu, kayak bikin report. Tadi kelompok 5, lalu kelompok 6. Kelompok 6 itu ada Joyce, Gerald, sama Ade Putri. Adakah progresnya sampai mana? Sampai buat CRUD-nya masih Pak, belum ada template-nya. Jadi masih jadi CRUD-nya doang. Menjadi CRUD semua di aplikasi atau masih di database? Masih di apa? Database-nya. Ya. Kamu bikin masih database-nya. Oke, karena masih database-nya ingat loh waktunya tinggal seminggu loh ya. Nah,
Tadi kan ada. Oh, udah di aplikasi Pak, tapi Udah di belum aplikasi. ada template-nya gitu. Oh, belum. Oh, ya ada. Berarti mungkin bisa diingat waktunya masih tinggal seminggu lagi. Tolong diusahakan semaksimal mungkin. Berarti kalau untuk code semua udah beres. Ya Pak. Terus yang belum berarti invoice. Template-nya sama Invoice sama template ya template-nya mungkin bisa main kiri kanan, cek di Google dan segala macam, mungkin bisa lah. Oke, ada yang mau ditunjukkan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, berarti kelompok 7 ada Riani, Renaldi, sama Marcel. Progresnya sampai mana kah? Ya Pak, karena kelompok kami pelan-pelan saja yang penting jalan. Database-nya udah, cuma saya baru notice satu kejanggalan. Kita kan ternyata pakai deriv atribut Pak. Gimana? Jadi ada sedikit, kita pakai deriv atribut untuk harga total. Karena saya belum ada pencerahan, jadi nanti saya kerjain lagi habis post test. Tapi pembagiannya kayak gini, jadi Marcel bikin database kemarin. Udah dia bikin, dia serahin ke saya cross check, terus ternyata ada kejanggalan. Nah kalau udah fix hari ini, baru nanti malam sih mau bikin interface-nya. Udah saya coba pakai Python, cuma menurut saya biasa aja. Jadi saya mau pakai Java, perkiraan saya Jumat malam udah selesai. Sabtu siang nanti saya WA atau email Bapak aja perkembangannya gimana. Oke, boleh ya. Ya pokoknya menurut teman-teman dibuat mana yang mau yang menurut teman-teman pakai, yang menurut teman-teman paling mudah. Kalau mau pakai Python boleh, pakai Java boleh, pakai Web-based juga boleh. Mana yang teman-teman paling mudah. Tapi memang overall sih kalau teman-teman udah ngambil kelas PBO belum? Belum Pak, cuma teman-teman, saya lebih ngerti Java daripada Python masalahnya. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Terus pokoknya terserah, yang penting itu menurutmu mudah dikerjakan. Oke. Lalu kelompok 8 ada Susi, Windy, sama Felmi. Adakah di sini? Halo. Iya Pak. Gimana? Progresnya masih kayak kemarin, cuma saya udah tambahin fungsi login, sama yang update kupon itu juga udah diperbaikin. Oke, ada yang mau ditampilkan? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya, oke. Masih sama kayak kemarin. Oke, berarti ya. Cuma tambah fungsi aja. Oke, siap. Aman. Aman, berarti masih seminggu aman lah ya. Lalu selanjutnya kelompok 9 ada Bantolo, Franciscus Christian, sama Cilbi. Adakah di sini? Ada Pak. Ada. Gimana progresnya? Sudah selesai jangan-jangan? Udah selesai Pak. Ada yang mau tampilkan? Ya, saya tampilkan ya Pak. Oke, boleh. Ya, untuk tampilan awalnya kayak gini. Ini kalau mau lihat penyewanya, istilahnya pelanggan lah, tapi saya nyebutnya penyewa. Ini pakai data tugas 1 kemarin. Ini bisa kalau mau nambah data budget ini. Di sini saya pakai Ajax sama model. Oh, mantap. Oke, nah itu kalau ada yang mau lihat bisa belajar. Kalau mau ganti tinggal searching aja. Misal data saya sendiri. Ini layernya di Mars, misal jadi Sleman. Kristen. Tinggal simpan. Ini pakai Suite Alert. Kalau kita cek lagi, nah ini kan udah berubah tadi. Terus, kalau transaksinya bisa dilihat. Kalau mau pesan mobil, budget mobil. Coba pesan aja atau. Jaminannya motor, misalnya. Terus mobilnya milih nggak sih? Jaminannya bebas sih Pak kalau yang. Oh, kirain harus ada apa gitu ya. Coba di. Ya udah. Oke. Harinya 2. Sopir terus misal tanpa sopir. Jadi ini udah saya input
Sesuai database ya? Ini sesuai database ya. Oke. Ditambah database. Terus coba lihat transaksi. Nah, itu masuk di, nah ini sudah masuk di kwitansi. Jadi nama Bantolo, nomor polisi, status dalam penyewaan, terus detail. Oh ini. Nah, lihat kwitansinya. Oke, good. Sip. Kalau mau ngembaliin tinggal diedit. Oke. Kalau oke waktu kembali. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Dan mungkin nanti kalau ada yang ingin belajar mengenai menggunakan web, bagaimana menggunakan Ajax dan kawan-kawan bisa ngobrol-ngobrol sama Bantolo. Nah, gitu. Oke, good. Good. Ini adminnya di logout bisa nggak? Cuma data aja. Ini belum saya buat logoutnya ya Pak. Ini masih buat hiasan-hiasan. Oke. Ya enggak kan biasanya kan kalau sistem pada umumnya kan dia pertama langsung masuk ke halaman loginnya, terus masuk ke halaman adminnya. Oh iya Pak. Nah, itu ini posisinya udah login. Nah, kalau mau lihat loginnya di Nah, ini loginnya kemarin. Oke. Siap. Admin. Oke. Sip. Oke, bagus. Tinggal ditambahkan lagi. Good. Oke. Saya stop share ya Pak. Sip. Nah, nanti mungkin kalau ada yang ingin belajar bagaimana menggunakan Ajax dan kawan-kawan bisa belajar bareng sama Bantolo. Oke, berarti kelompok 9 aman. Hah? Luar biasa. Luar biasa kok, Pak. Udah, tinggal. Berarti nanti kalau mau ngambil prog web udah lancar. Tadi dosen asisten. Asisten aja. Oke, terus yang ke D10 kelompok terakhir, kelompoknya Albert, Kevin, sama Nereus. Ada progres? Lalu, adakah di sini? Ada, Pak. Gimana progresnya? Adakah di sini? Atau sudah selesai? Ada, Pak, ada. Hampir, Pak, hampir. Saya mungkin mau share screen dulu, boleh. Pak. Boleh. Bikin sama mau tanya beberapa itu sih, beberapa pertanyaan. Ya. Sebentar. Share screen. Udah muncul belum ya, Pak? Sudah. Aku insinyur. Wah, pakai hidup, tak kira pakai hidup. Enggak, Pak, enggak. Makanya, tak kira pakai hidup, Bu. Oke. Jadi ini kalau sejauh ini progresnya kemarin kan kalau yang minggu kemarin kan udah ada data klien. Di sini bisa tambah data dan edit gitu. Sama edit. Nah, terus ini kemarin setelah itu seminggu lagi tuh saya kelompok kami nambahin ini untuk transaksi vendor, terus paket sama penjadwalan license officer gitu. Nah, saya ingin bertanya Pak, ini kalau misalnya untuk data-data di KTP itu sebenarnya semua harus masuk atau gimana ya Pak? Kalaupun masuk itu harus semua di data klien atau boleh saya pisah-pisah kayak misalnya di data vendor ini kan ada PIC-nya, ada PIC. Ya dimasukin, disesuaikan aja lah. Disesuaikan aja. Itu disesuaikan aja. Nggak harus semua. Nggak harus semua 30 itu saya masukin di klien kan Pak? Ya kamu bagi-bagi aja, misalnya kliennya 10, vendornya 10, terus LO-nya 10, gitu aja. Ya, terus untuk ini transaksinya kayak gini. Jadi saya bingung sih sebenarnya. Pertama kan karena saya mikirnya ini halaman admin kan ya Pak. Jadi ini saya open semua. Maksudnya semua data saya open. Terus kalau untuk invoice-nya kayak gini. Nanti ini udah ngikut gini sesuai nama yang begitu. Ini kan nanti yang diterima klien kan? Iya, ini yang diterima klien. Jadi saya mikirnya tuh karena ini yang diterima klien jadi nggak semua saya open. Tapi kalau yang sebelumnya tadi saya open semua gitu Pak. Itu nggak masalah. Berarti udah selesai nih. Kayak tadi yang punya Bantolo. Sama saya mau tanya juga Pak. Oh, gimana? Yang kalau misalnya login itu apa emang diperlukan ya Pak? Maksudnya
harus apa sama dulu? login juga atau gimana? Login apa Maksudnya dulu? login dulu, login ke halaman admin. Nah, biasanya gini. Kenapa bisa dibilang login itu diperlukan? Kan biasanya gini, kalau kita kayak katakanlah teman-teman jadi FO lah, front office gitu kan. Kalau kita di kantor itu biasanya tuh itu nanti login itu digunakan untuk ngecek log, log transaksi dan segala macam, data log gitu loh. Jadi memang biasanya sih tidak diperlukan, tapi untuk menjaga keamanan sistem biasanya gitu loh. Soalnya kan kadang-kadang misalnya di sini hari ini yang tugas kamu gitu kan, Albert. Yeah. Terus besok yang tugas misalnya si Kevin. Nah, berarti kan Kevin punya akun sendiri. Terus si Nereus juga punya akun sendiri gitu. Jadi memang biasanya seperti itu. Cuma nanti tinggal diakses kalau misalnya itu sistem itu komplit, dia punya hak akses siapa yang admin, siapa yang operator dan segala macam. Tapi kalau ini paling ya kamu cuma bikin sebagai admin, itu aja nggak masalah sih. Biasanya memang ada seperti itu. Tapi kalau mau dilengkapi nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini cuma untuk login tadi admin ya nggak apa-apa sih. Itu soalnya kan nggak mungkin setiap orang itu bisa akses ini kan. Iya. Misal nih paling gampang misalnya kamu jadi admin gitu kan. Terus kamu mau keluar sebentar, atau ke belakang, tapi kamu lupa nutup pintu kan, biasanya kamu sistem secara otomatis akan nge-log out dalam beberapa detik jika tidak ada aktivitas, atau sistem akan otomatis itu karena tiba-tiba nanti misalnya nih, terus tiba-tiba ada orang iseng masukkan data transaksi, ya kan, semua penjadwalanmu tiba-tiba gesrek kan, nah gitu kan. Nah kalau kamu misalnya nggak pakai sistem loginnya ini cuma untuk biasanya untuk sekuritas saja sih, biasanya gitu. Supaya nanti kalau aplikasi yang bagus, biasanya dia di situ ada fitur lognya, data lognya. Jadi nanti user ini login hari ini jam ini seperti ini, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Tapi kalau untuk ini mah kamu mau pakai login nggak masalah. Kalau mau pakai login ya bikin satu akun aja admin atau bikin 2-3 akun sebagai admin gitu aja udah cukup kok. Tapi nanti datanya dianggap sama semua. Itu aja, nggak usah mikir yang atas. Gitu aja. Baik Pak. Terima kasih Pak. Udah jadi sih kayak punya Bantolo tadi, tinggal disesuaikan. Invoice juga udah keluar, udah beres. Ini paling ini aja sih nanti ID transaksi, kliennya jangan pakai ID bro. Berarti maksudnya gimana Pak? Ini saya buat nggak bisa diganti sih Pak. Udah. Enggak, kamu nanti pas di relation-nya kan ada yang bisa tampilkan nama kliennya enggak? Gimana Pak? Pas ditampilkan kamu tampilkan ini di invoice-nya pakai ID klien apa nama klien? Pakai nama klien. Pakai nama klien aja. Oh, berarti saya inner join dulu ya Pak? Inner join aja nggak apa-apa. Soalnya nanti coba kita back ke tempat yang tadi. Nah, soalnya nanti kalau kita nggak lihat kan, kita kan ID transaksi kita bisa tahu. ID klien kan kita nggak hafal juga kan biasanya kan. Yang hafal tuh dia nama klien. Misalnya dia nama kliennya Juan. Nama paketnya Juan tuh paket 4. Nah, kan jadi udah kelihatan gitu loh. Nah, berarti itu ya Pak. Berarti apa yang ditampilin di sini itu sebenarnya nggak harus sama dengan yang di database-nya ya Pak? Enggak. Ini kan kalau di database transaksi saya tuh ini Pak isinya. Jadi emang ini semua isinya. Karena ini saya buat kayak foreign key dari si tampil klien gitu Pak. Memang bisa seperti itu sih. Bisa kamu tampilkan seperti ini, tapi kita asumsinya yang baca data ini kan adminmu kan, bukan komputer kan. Adminmu itu nanti kalau disuruh nyari data, katakanlah misalnya datamu segini nih, kamu cuma patokan data ini nih. Tadi Juan itu paketnya apa ya? Nah, kamu harus lihat data klien dulu, kamu bukan harus lihat data klien dulu kan? Oh iya tinggal. Iya toh. Nah, kalau ID transaksi tetap pakai ini, tapi ID kliennya saranku sih diganti nama klien aja. Ganti nama klien, baik Pak. Jadi terima kasih, bisa lebih enak. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sip. Oke. Good. Ya kayak sampai yang di invoice. Oke, berarti udah kelihatan semua ya. Ya, mau ngabar ya, udah kelihatan semua ya. Berarti yang jelas seminggu lagi, minggu depan kita akan akan
progres untuk tugas akhir semester. Terus terus besok Kamis teman-teman ada apa istilahnya? Ada kuis. Nah, nanti akan diumumkan bersama-sama serentak dengan yang lain. Ini teman-teman bisa lihat nanti kuisnya seperti apa besok Kamis sekaligus jamnya. Oke. Ini si Ivan sudah bisa kurang tanda 1 koma. Yosia cuma bisa ganti warna. Terus yang lain bikin pattern biar cantik gitu gimana? Nah, itu yang saya masih belum memberikan jawaban. Karena Python kan base-nya desktop. Sementara kalau kecuali kamu pakai Django ya, tapi kalau tadi kan beberapa aplikasinya kan base-nya kan aplikasi mobile. Kalau aplikasi mobile kan lebih istilahnya lebih gampang, bukan lebih gampang sih, lebih banyak teknologinya. Kalau Python based on desktop mungkin ganti warna dan segala macam mungkin sudah bisa sih atau disesuaikan aja sih nanti sih. Misalnya Python-nya pakai apa? Pakai PyKitty atau pakai TK Inter atau pakai apa? Yang pakai Python tadi Susi mungkin mau jawab TK Inter ya? Pakai TK Inter saya cuma belum pernah menemukan yang kayak template untuk TK Inter ya. Mungkin coba kalau ada cari, mungkin teman-teman bisa gunakan template-nya. Itu mungkin loh ya. Kalau template yang untuk aplikasi desktop ya memang begitu aja sih, jarang sih yang bisa sampai sekreatif teknologi web karena web kan dia bisa pakai Ajax, bisa pakai Bootstrap dan macam-macam. Nah, kalau yang TK Inter kan memang begitu, kamu kan. Tapi overall sih yang penting pertama teman-teman bisa fokus di fungsionalitasnya dulu. Nanti kalau fungsionalitasnya udah oke, ini teman-teman bisa fokus di percantik tampilannya. Kira-kira seperti apa? Nah, gitu aja sih. Ya overall begitu sih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman? Halo. Pak, presensi di IKLAS kok udah tutup ya? Udah tutup kok? 10.30 harusnya berarti berapa? 12.30 ya? Ya. Ya udah nanti yang belum presensi nulis aja di grup WA nanti saya presensikan ya. Oke. Oke, gitu aja sih. Oke. Begitu aja. Interface tidak dinilai kan, Pak? Ya tidak. Tapi kalau ya ada nilainya sih, cuma tidak poin utama. Tapi kalau bisa dapat yang bagus lebih baik. Gitu. Puji Tuhan ya. Ya intinya kan interface itu nanti akan ditemui kalau kalian bikin aplikasi kan. Nah kalau bikin aplikasi yang membingungkan, interface-nya tidak menarik, ya gimana gitu loh. Apalagi yang ingin fokus ke UI UX, teman-teman nanti bisa auto fokus di interfacing-nya. Gitu. Nah, dinilai sih, tapi tidak poin utama. Yang poin utama kan sistemnya itu. Begitu. Oke, ada yang lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kelas kita akhiri, nanti kita ketemu 30 menit lagi. Jangan lupa untuk pretest kelas praktikum. Nah, nanti yang belum presensi mungkin bisa menuliskan di grup WhatsApp, nanti biar saya bantu presensi di IKLAS. Itu. Begitu. Mungkin sekian dulu kelas kita kali ini, kita akhiri. Terima kasih yang udah join. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa minggu